semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Safa Sabila, Nurul Inan Safitri, Nunung Muhayatun, dan Kamila Nur Maharani. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis korelasi non-parametrik. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian korelasi dan non-parametrik. Secara umum, korelasi merupakan sebuah hubungan, kemudian di dalam konteks statistika. Korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Kemudian, istilah non-parametrik sendiri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz tahun 1942. Istilah lain yang sering digunakan antara lain distribution free statistic dan assumption free test. Dari istilah-istilah ini, dengan mudah terlihat bahwa metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Kemudian yang kedua ada pengertian uji tanda. Uji tanda adalah uji non-parametrik yang digunakan pada situasi di mana data tidak dianggap normal atau datanya bersifat ordinal. Asumsinya adalah distribusinya bersifat binomial. Binomial artinya dua nilai. Nilai ini dilambangkan dengan tanda plus dan minus. Uji ini sangat baik apabila syarat-syarat berikut dipenuhi. Syaratnya yang pertama yaitu pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen. Masing-masing pengamatan dalam tiap pasang terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa. Pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda. Uji dilakukan pada dua sampel yang terpisah atau independen. Yang pertama yaitu tanda plus, yaitu data pada sampel 1, pasangannya sampel 2. Data minus, data pada sampel 1, kurang lebih pasangannya sampel 2. Tanda 0, data pada sampel 1 sama dengan pasangannya sampel 2. Materi selanjutnya ada indeks korelasi Rang-Spearman. Korelasi Rang-Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Contoh, ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu ada 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi dan prestasi itu diberikan pada contoh berikut. Yang akan diketahui adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Selanjutnya saya Numayatun akan membacakan langkah-langkah analisis korelasi non-parametrik. Yang pertama, kita harus memiliki data terlebih dahulu. Seperti kayak contoh pertama, terdapat sebuah data antara dua orang, yaitu Andi dan Aan, yang dua-duanya adalah penggemar berat rokok. Kedua orang tersebut diminta untuk memberikan nilai terhadap 10 merek rokok. Rokok yang paling disenangi diberi nilai 1 dan seterusnya sampai pada rokok yang paling tidak disenangi diberi nilai 10. Kemudian hasil pemberian rang tersebut dimasukkan ke dalam data seperti gambar disebut. Terus dari data tersebut ujilah apakah kedua variabel tersebut berhubungan. Yang kedua, carilah selisih antara rang Andi dan Aan. Yang ketiga, masukkan ke dalam rumus seperti pada gambar ya. Dari hasilnya didapat 0,81. Yang keempat atau yang terakhir, keputusan uji statistik. Setelah dihitung
Kemudian lanjut kepada setelah dihitung, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian Andi dan Aan memiliki hubungan yang signifikan. Saya Kamila Normaharani dengan NIM 2319159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji rank Spearman. Yang pertama, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Yang kedua, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Yang ketiga, hitung DI untuk tiap-tiap sampel. DI sama dengan peringkat, XI sama dengan peringkat YI. Yang keempat, kuadratkan masing-masing DI dan jumlahkan semua DI kuadrat. Yang kelima, hitung koefisien korelasi rank Spearman rho. Seperti rumus di bawah ini, rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. Keterangan, rho sama dengan nilai korelasi Spearman rank, D kuadrat sama dengan selisih setiap pasangan rank, N sama dengan jumlah pasangan rank untuk Spearman dalam kurung 5 kurang N kurang 30 kuadrat. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.